Nah nanti di sini ada yang ambil, ada yang oper ke kita. Ini lebih safety. Taruhlah ini sapi nggak bisa diem, jangan dielus-elus begini lagi. Kalau kita nggak biasa, itu malah riskan. Apalagi jenis sapi yang nggak bisa diem, itu kita bisa didepak. Kalau kita berdiri di sini, dia muter, kita masih kena nih jaraknya. Nah, jadi untuk lebih amannya, kita bikin bandul, ambil selangkangannya, lempar, blank gitu. Nanti yang dari sono tinggal ngoper ke kita. Kenapa ini sapi tenang, Pak? Karena memang perawakannya, Pak, jadi sapinya. Ini sapi lama di kandang, terus dia sering berinteraksi dengan manusia. Beda lagi kalau sama sapi bima yang biasa di alam liar, ketika dideketin dia udah menjauh. Nah bedanya itu ada sapi liar, sapi lincah, sama sapi galak. Kalau sapi galak kita deketin aja udah mau diseruduk. Tapi kalau sapi lincah kita deketin dia kejauh, nggak bisa dia muter baik. Itu sapi liar, bukan sapi galak. Lempar, ada yang ngambil dari sini. Nah, ini lebih safety. Sama simpulnya, Pak, simpul lasso ini. Ini tinggal tarik aja. Nah, kenapa saya bikin jumper di sini? Maaf, karena kebanyakan musola nggak siap, cuma ngandelin patok satu. Ya, jadi cari aja. Kira-kira dari sini ke tiang listrik berapa meter? Lu udah jumper dari tiang listrik. Kalau kira-kira 2,5 meter dari badan sapi, buat jumper begini. Ini, Pak. Oh, nggak langsung orang ya? Ya, kalau langsung orang, tenaganya kasihan, Pak. Karena sapi kalau udah ngejet, itu tangan yang megang, kenanya urat. Jadi kita bikin jumper gini. Pak, ini nggak kuat. Iya. Tapi lebih kuat dari tenaga manusia. Jumper gini. Jangan giring dari sana ke sini. Lagi. Stop. Ya. Tahap ketiganya. Jadi fungsi jumper itu, kalau di musola cuma punya satu patok, carilah ada tiang listrik, ada pohon. Oh Pak, tiang listrik ada di sana, bikin jumper aja pakai tali. Seperti yang guru kita bilang tadi, boleh dari atas, boleh dari bawah. Yang penting bandulnya nanti ini adanya di sebelah kiri. Kalau saya biasanya dari bawah, tapi bandulnya dilempar. Kalau ketua umum kan tadi dari atas, tapi bukan bandulnya. Begini bentuknya. Ini bisa bikin simpul T atau pakai karabiner langsung. Ini yang ketua umum tadi bilang, gimana caranya nurunin? Ini posisinya kita pasti dulu sini, baru ini yang ditarik. Pak, dia nggak depak. Kalau posisi dia kenceng, dia nggak bakal depak, Pak. Nih, tolong pegangin dulu. Jangan ditarik dulu. Nah, kita rapiin sini. Ini nggak boleh diulang ya, Pak. Harus pas pengikatan pertama udah rapi, posisi kenceng. Karena ini berkaitan nanti sama yang megangin pinggang. Nah, jadi kalau kita berdiri di sini, dia udah nggak ngedepak. Nah, ini kita rapiin ke sana. Saya dilihat itu bandulnya sampai di bawah ya. Udah gini udah, kita tinggal tarik aja. Jangan sini Mas. Saya ini agak kurang. Tapi kalau udah begini Pak, punya waktu 2 menit buat berdiri lagi. Jadi kalau udah tidur begini, langsung ambil kakinya ikat. Ini bisa dikunci kalau buat nahan, kunci aja sih.
Kalau jatuhnya pas ke madep kiblat gimana? Dari teknik nariknya yang salah. Ya, dari teknik nariknya Pak. Kiblatnya kan di sono. Terus saya gimana? Bapak usahain dari jumperan ke sana. Oh, adanya pohon jambu. Pakai tali sistem jumper lagi. Kiblat ke sana berarti Bapak usahain ke sana dari patok. Tuh. Jadi orang sering bermasalahin jatuh kiblatnya karena dia nggak mempersiapkan area. Tuh. Nah, Pak, ini ikat kaki ya, ini paling riskan. Kalau Bapak ikat kaki itu sama kayak orang mau tempur, mau berantem. Bapak wajib pasang kuda-kuda. Ini tarik aja gini. Jangan diselut banyak-banyak. Sama ini ikatannya sama kayak yang ikat itu, kaki. Ini udah cukup Pak. Terus Bapak tarik sini. Posisi Bapak di belakang Pak. Kalau bisa kaki kiri ini di sini. Kalau dia nginjek, ini nggak terlalu jauh. Tapi kalau Bapak di sini, ini bisa patah kaki. Saya biasanya kalau nginjek ke sini. Jadi kalau dia ngedepak, kita cuma kena ininya, nggak kena kaki. Lihat. Begini pun udah cukup. Nggak perlu lagi di double-double sampai 3 roll. Nah, ini kunci di sini. Selesai Pak. Teknisnya begini, Bapak mau potong. Dia nggak mungkin ngedepak kita karena dia udah keikat sama yang kaki belakang. Kaki belakang nggak bisa maju karena udah keikat sama patok. Sesimpel itu. Jadi jangan lagi pakai 3 roll ikat kanan kiri. Giliran mau lepas, PR. Pak, tadi katanya disisain satu, nggak diikat untuk gerak agar jantung. Itu bisa kaki kiri depan atau kaki atas. Tapi saya tetap nggak nyalanin. Saya tetap nggak salahin karena dari sistem safety kita ini orang awam semua. Kita orang awam semua. Takutnya ada yang nyelonong gini. Ini Pak, saya yang diambil dari depan. Korban lagi. Karena di Idul Adha itu bukan cuma tim handling yang ada di situ. Tuh. Pak, tadi itu kayak Tuh. suara bule. Sebelah sana. Ya. Tapi kan posisi sapi harus dimiringkan dan misalnya lubangnya nggak tepat ada di sini, tapi ada di sini. Boleh nggak udah posisi terikat seperti ini? Secara fisik nggak boleh. Nggak boleh. Cuman makanya Dari awal udah ya. dari awal kita udah ngepetain. Kiblat harus sana, patok di sini. Sekira-kira 1 jengkal ini lubang darah. Lubang darah, berarti saya harus ngejain patok di sebelah kiri. Urusannya itu ya. Betul. Panjang sapi itu bikin aja 3 meter, 3,5 meter buat patok. Karena panjang sapi itu sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jadi yang sering dipermasalahin jatuhnya digeret-geret karena panitianya nggak siap. Oke, terus? Ini udah dianggap menghadap kiblat kalau seperti ini. Iya. Kalau miring juga sama. Kalau miring sama, karena yang Ustaz Ali bilang tadi, wah, sunahnya itu lambung sebelah kiri di bawah. Jadi kalau misalkan, Pak, saya mau sunahnya madepin kiblat, Bapak hitung aja mudorotnya sama sunahnya bagian mana, antara digeret, dibolak-balik. Pas kali ya? Udah diangkat kan? Itu pas ya? Itu langsung potong gitu ya? Iya. Itu enggak, maksudnya udah posisi gitu. Iya, iya. Iya, ada. Mahal. Udah bayar ya, potong ya. Begini udah mulai syarat. Udah nutup. Oh, begini udah mulai syarat. Iya. Udah lebih mudah. Enggak. Bapak-bapak mungkin bisa lihat ya, ikatnya cepat, ngejirat, tapi ngepasnya gampang. Iya. Ini nih, begini nih tadi jemper. Berarti apa itu? Kiri sama kiri ya? Kiri sama kiri ya? Kiri ya? Depan kiri belakang. Panitia nangis di foto. Nggak nutup.
Iya. Oh iya benar, baru niat nih besok. Saatnya. Salah seruput. Nih Pak, bisa kita tinggal asal ini dikunci. Kalau orang-orang sering hiking, sering main climbing, itu ada macam kayak Ascender. Ascender itu biasa orang buat panjat ke gondola. Bisa turun asal kita kontrol. Sama itu juga kita bisa pakai. Blok, udah kunci sendiri, nggak bisa lepas. Oh itu tanpa dipegang juga udah. Iya kayak begini. Jadi habis kita jatuhin, kita tinggal suruh extendernya, rek, udah selesai. Ini kita kedorin baru dia nafas. Ingat ya Pak ya, jatuh itu dia punya tempo 2 menit. 2 menit itu dia bakal balik lagi, berdiri lagi. Lima jari. Ya. Kalau kambing biasanya 2. Ya, kalau saat kambing kan kelihatan di sini. Jakun. Ya, 1 jari atau 2 jari di bawah jakun. Di bawah jakun. Kalau sapi 5 jari di bawah kuping. Kalau seandainya sapi ronte atau kupang balik pasti kan nggak ada setindak yang ini Bang. Pasti dia. Nah, itu dia. Tadi di awal saya kasih tahu kan, sapi Bima, sapi Bali itu sebenarnya bukan galak, itu liar. Liar. Jadi cara ngatasinnya itu diambil dari depan sini, Cang. diurut, terus kita jangan sampai kalah nyali sama sapi itu. Kalau kita kalah nyali, baru yang ujiannya udah takut, baru disamperin udah takut. Berarti segala-galaknya sapi kalau punya di atas mulut ya. Enggak semuanya, karena sapi Bali, sapi Bima sama kebo itu nggak selalu, dia tuh kuat sama sakit tuh kuat nahan sakit. Nah makanya kita 2 orang. Nah, jadi Actingnya udah. kalau sapi Bali, sapi Bima, dia dilepas itu terbaik banget dia. Diambil kaluannya, kita amanin tali tapuk Pak. Sapi Bali, sapi Bima itu segede umbak. Tali ini segede setengah in. Tapi udah bertahun-tahun dengan tenaga sapi 2,5 kintal, tarik dikit aja putus. Nah, jadi dari Juleha itu selalu menyarankan bempor tali tapuk ke backup. Kita bikin tali tapuk lagi segampang mungkin, seperti yang saya contohin tadi. Itu bukan ikat, bukan bikin tali tapuk, tapi mengamankan. Kalau tali bawaannya putus, masih ada tali sarap. Juga. Terus tekniknya sama Pak, kaki dulu. Kalau kita kaki depan, kaki belakang. Nah, kita main lempar kayak tadi, atau yang dulu kita bilang, bikin tali lasso, ajak betul, jalan. Lanjut. Nah, baru bangun dia. Kita dulu. Ya harus tidur. Oh, temennya enggak. Dijentar. Jadi kalau sapi-sapi Bima, ya paling begini, atasnya. Ajak dia jalan, Udah, pap. dari sana gitu, masuk, jirat. Gak bisa sapi Bima kita main kayak tadi tuh. Ini gak bisa. Saudaraannya kaki malah dirawat tadi setelah umroh. Ya, itu sama kayak Iya, kakek sakit saya. katanya. Capean. Itu main sistem betot. Ada juga yang cuma diikat kaki satu. Tapi sakit ya kalau gitu nih. Kalau Bapak udah ngikat kaki depan kiri ke patok, insya Allah mau diapain aja gayanya itu selesai. Kaki kiri Bapak ikat ke patok, itu Bapak mau sengkat, mau banting, mau tarik, itu udah gampang.
Karena salah satu titik lemah pergerakan sapi di sini. Ini masih boleh nggak, Bang Ken? Waktunya, Hah? waktunya. Oke ya. Ini sampai ngegantung di sini. Kedua, ini lepas. Itu bapak mau pelintir, bapak mau cubit. Dan itu berlaku buat sapi bunga juga. Tapi dengan syarat asal bapak bisa dapetin kaki depan. Kalau sapi bunga kan Pak, mau fotonya mau ke Batam. Oke. maksimal segini pak, maksimal semongkol. Ah. Gimana? Ya kalau bisa didempetin terus jaraknya kaki ini kalau bisa jangan sampai nempel ke tanah. Ya, jinjit. Kalau dia udah posisi jinjit, bapak tinggal dorong ke kiri, dia udah gubrak. PR-nya sebenarnya bapak belajar tali kemali. Makin cepat bapak ikat, makin cepat tumbuhnya. Ya, ada pertanyaan lain bapak? Blinkau itu ada jenis sapi yang nggak mau ditutup matanya. Sapi-sapi Gugul, sapi-sapi dari timur itu biasanya nggak mau tutup matanya, kepalanya. Dia mendingan dipegang, tutup aja begini. Udah kakinya ngerjain satu orang. Jadi supaya dia ada orang yang ikat kaki nggak kelihatan. Itu doang fungsinya, fungsi blinkau itu. Kalau sapi begini dikasih blinkau, dia udah terbiasa di ruangan yang sempit, biasa di kandang. Tapi kalau Kenapa sapi yang biasa mau di luar ditutup, Tadi udah. malah nggak betah. Ada yang tadi. Betul, harus nunduk. Karena semakin dia nunduk, apalagi dempet, dia agak susah pergerakan. Jadi inti kita ngejatin sapi ini cuma mempersempit ruang geraknya dia. Mempersempit ruang gerak, terus kita kelemahan loh, jatuh. Bah, ini bau. Kalau masalah kiblat pak, pada kiblat yang tadi saya ucapin, berarti dari panitia kurang persiapan. Siapa? Udah sering ngadain idul adha bertahun-tahun, hasilnya kagak siap, timbang patok tanam doang. Tinggal pakai angkur, bor, kasihin tanam, udah selesai. Itu lebih simpel. Dua cukup, memang dua. Kalau nggak ada tiang listrik, pohon. Kalau nggak ada pohon, bikin angkur tanam. Daripada bapak bikin patok dari besi, yang anak SMP tarik udah copot. Tinggi pendek pengaruh nggak? Paling nggak 30 cm lah. 30 cm itu udah standar. Kalau nggak panjangan, ntar misalnya yang mengikat malam. Itu kalau ada tiang kayak gini, pohon itu lebih aman, lebih beres. Tali itu gigit